Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Jumat tanggal 3 Februari tahun 2023 adalah peringatan fakultatif Santo Blasius, Uskup dan Martir. Menurut tradisi Gereja Timur dan Barat, hari ini kesempatan menerima berkat Santo Blasius. Umat menghampiri imam seperti pada acara komuni, sambil memegang 2 batang lilin yang disilangkan pada leher umat yang bersangkutan. Imam berkata, semoga berkat doa Santo Blasius, Uskup dan Martir, Allah membebaskan saudara dari penyakit tenggorokan dan penyakit-penyakit lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari surat kepada orang Ibrani, bab 13 ayat 1 sampai 8. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezinah akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 6 ayat 14 sampai 29. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus,
sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi." Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu, Herodias menaruh dendam kepada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah memelihara kesucian tugas, kedudukan, dan identitas. Banyak orang jatuh atau hancur hidupnya
bukan pertama-tama karena disebabkan oleh orang lain, tetapi justru karena mereka sendirilah yang mulai lupa diri, tidak waspada, dan menjadi sangat melekat secara lahir batin dengan segala sesuatu yang mereka punyai. Bahkan mereka mulai merasa mampu untuk segala-galanya dan tidak rendah hati untuk mendengarkan nasihat dari orang lain. Biasanya orang yang terjebak dalam sikap-sikap seperti itu adalah mereka yang sudah mulai mapan, tidak rendah hati, dan tak mau memeriksa diri, dan tidak punya waktu untuk mendengarkan segala sesuatu yang berasal dari kedalaman batin itu sendiri. Orang setiap saat dipacu dan dikejar tanpa henti oleh perkara duniawi seperti kedudukan, pangkat, harta, harga diri, kenikmatan, nama besar, kekuasaan, pengaruh, dan wewenang. Mereka yang sudah berada pada hal-hal ini secara sangat dominan menjadi sangat rentan, rapuh, dan mudah jatuh di jalan hidup yang tidak benar. Saking terbiasa dan lolos, mereka akan tidak merasa bersalah sedikit pun untuk menghalalkan segala sesuatu yang tidak benar demi hal-hal tersebut di atas. Orang yang dari masa kecil sudah terbiasa tidak benar, saat dewasa, hidup secara tidak benar sudah menjadi hal biasa. Orang tidak pernah bertobat dan tidak pernah terkutuk hatinya untuk merasa bersalah melakukan hal-hal yang tidak benar. Segala teguran, kritik, dan nasihat dianggap sebagai gangguan yang sangat memalukan terhadap harga diri, kekuasaan, kehormatan, dan nama besar diri. Saudara-saudariku terkasih, bacaan Injil hari ini menampilkan masalah tersebut dalam diri Herodes dan Herodias, istri saudaranya. Keduanya adalah figur-figur besar dalam lingkungan kehidupan orang Yahudi saat itu. Karena lupa diri, keduanya terjebak jatuh dalam relasi yang tidak benar. Yang memprihatinkan adalah bahwa hal itu oleh keduanya disembunyikan karena akan mengganggu harga diri dan kekuasaan mereka. Kritik Yohanes Pembaptis dianggap sebagai hal yang sangat mencoreng kehormatan dan nama besar keduanya. Dengan itu, permintaan pemenggalan terhadap kepala Yohanes Pembaptis pun dianggap hal yang mau tidak mau harus dibuat untuk menutup masalah tersebut. Kejahatan mengerikan ini mau tidak mau harus dijalankan demi terlindungnya nama baik dan kehormatan yang busuk itu. Biarpun permintaan ini mengganggu hati nuraninya, Herodes tidak bisa berdaya dengan permintaan itu karena model relasi yang tidak benar yang pernah ia jalani dengan Herodias. Kisah Injil ini mengingatkan kita bahwa sekali orang menyalahgunakan kewenangannya untuk hal-hal yang tidak benar dan tidak bertobat, orang akan terus melakukan rentetan kejahatan susulan yang jauh lebih jahat demi untuk melindungi harga diri, kehormatan, dan kebusukan-kebusukan lainnya. Segala sesuatu yang mulai berlebihan berkaitan dengan kuasa, jabatan,
kekuasaan, dan harga diri, jika tidak diwaspadai atau dijaga dengan benar, berpotensi akan menjerumuskan orang di jalan yang salah dan semakin mengerikan. Orang harus belajar dan setia merawat kesucian identitas, tugas, jabatan, peran, kedudukan, dan kepercayaan publik yang disematkan pada seseorang. Semoga demikian. Amin.